Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Para shaimin, shaimat, pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kehadirat Allah hingga hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi. Para pemirsa sekalian, pada sore hari ini kita akan mencoba mengaji dan mengkaji daripada salah satu kitab yang dikarang oleh seorang ulama Indonesia, yaitu Hadratus Syekh Al-Alim Al-Alamah Ki Haji Ali Maksum Krapyak, Yogyakarta, yang beliau menyusun salah satu kitab yang cukup terkenal di kalangan Ahlussunnah wal Jamaah, yang kitab ini dinamakan dengan Hujjatu Ahlussunnah wal Jamaah. Hujjah Ahlussunnah wal Jamaah. Kitab ini membahas tentang beberapa contoh amalan yang biasa dilakukan oleh orang-orang saudara-saudara kita dari kaum Nahdiyin ataupun yang lain, yang dalam amalannya biasanya ya ada khilafiyah. Kalau ada yang tidak cocok kemudian mengatakan hal-hal yang kurang enak, tetapi terhadap perbedaan mari kita saling menghormati. Pada intinya selama amaliyah itu memiliki argumentasi yang bisa dipertanggungjawabkan dunia dan akhirat, gak apa-apa. Jadi mari kita belajar bersama, semoga kita mendapatkan ilmu manfaat dan barokah. Libtiqai mardatillah wa li syafaati Rasulullah sallam, hadratin Nabi Sofa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la hadratir ruhi mu'allif adal kitab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain min ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ittabi'ul ulama fa innahum surujud dunya, ya. Jadi ittabi'ul ulama, ikutlah kalian kepada ulama, fa innahum, dikarenakan sesungguhnya ulama itu adalah merupakan surujud dunya, mereka itu adalah lampu-lampunya, mereka itu adalah surujud dunya, penerang-penerangnya dunia, wa masabihul akhirah, dan merupakan ya, lampu-lampunya akhirat. Samping al-ulama warasatul anbiya. Jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudan wa rahmah liqaumin yu'minun. Fihi basairun wa nurun wa syifaa'un lima fis sudur. Wa la yaqiluhu illa ar-rasikhun. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Di dalam kitab ini, mu'alif menuliskan berbagai macam amsilah atau contoh-contoh daripada masalah-masalah yang beredar di masyarakat. Salah satunya amsilatun min masailatil la yanbaghi tabadul ingkar, ya. Yang mana tentunya di sini masalah-masalah yang seharusnya tidak menjadikan perdebatan yang menimbulkan hal-hal yang tidak baik. Dan di antara amsilah-amsilah itu, yang pertama yang akan kita bahas adalah al-misalul awwal, ya, jawazu hibati sawabil qiraah was shadaqah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-misalul awwal, ya, misal yang awal, jawazu hibati sawabil qiraati was shadaqati lil mayyiti wa wusuli sawabil qiraati wa amalil birri lil mayyiti. Menerangkan tentang bolehnya menghibahkan atau memberikan
daripada pahala bacaan, wassodaqoti dan juga sodakoh, lil mayyiti kepada mayit, dan juga wa wusuli sawabil qiraati wa amalil birri lil mayyiti, dan sampainya pahala bacaan, ya, pahala bacaan dan juga amal-amal kebaikan kepada mayit. Ya, ini dibahas. Jadi ternyata orang yang menghadiahkan sedekah, orang yang menghadiahkan pahala bacaan, dan juga kebaikan-kebaikan, amal-amal baik kepada mayit, itu ada argumentasinya, ada dalilnya. Sehingga kalau di bulan Ramadan ini ataupun kemarin selain bulan Ramadan, banyak orang Islam ya melakukan amalia-amalia yang khususnya dihibahkan, diberikan, dihadiahkan kepada mayit atau yang sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala di alam barzah sana, itu adalah nyampe. Tetapi tidak dibungkiri wa huwa min masailil furu'i. Hal yang demikian itu daripada menghadiahkan atau memberikan pahala kepada mayit, itu adalah min masailil furu'i, sebagian daripada masalah-masalah cabang al-khilafiyati, yang di dalamnya itu adalah termasuk cabang masalah yang ada perbedaan pendapat. Tapi yang diharapkan meskipun berbeda, fala yajuzu bi sya'nihi itsaratul fitan. Janganlah perbedaan itu kemudian menjadikan fitnah di tengah-tengah umat, atau bahkan sampai seumpamanya antara yang mukmin yang satu, mukmin yang lain saling mengkafirkan, saling mengatakan tersesat atau sesat dan lain sebagainya. Itu sama sekali tidak diharapkan. Jadi fala yajuzu bisya'nihi itsaratul fitan. Hendaknya tidak menjadikan ya fitnah yang berkepanjangan. Wal jidal, dan juga perdebatan ya. Wal ingkar 'alal qail wal amil bihi wala 'alal mukhalifi, baik bagi orang-orang yang mengucapkan dan juga mengamalkan daripada perbuatan ini, dan juga orang yang tidak cocok, artinya bagi yang mengamalkan dan juga orang yang tidak meyakini, agar tidak terjadi di situ adalah fitnah, perdebatan, terus ingkar yang nanti dapat menjadikannya permusuhan, ya, kemudian saling mengklaim atau memberikan statement yang negatif, karena yang masuk adalah nanti apabila niatnya karena lain, yang masuk adalah kedengkian dan juga lain sebagainya. Yang penting selama perbedaan itu masing-masing punya dalil, janganlah menjadikan permusuhan, karena itu termasuk masalah furu'il khilafiyah, min masailil furu'i al khilafiyyati. Wala yanbaghi an yaqa'a bainahuma ma la yanbaghi wa wuqu'uhu baina akhwanil muslimaini wal in kana lil mani mustanadun fa inna li khairihi mustanadan kadzalika. Ya. Tidak seyogianya antara keduanya itu adalah sesuatu yang tidak seyogianya jatuh pada dua orang muslim, karena sekali lagi wala in kana lil mani, ya, bagi orang yang mencegah ataupun yang tidak mengamalkannya itu yang punya dalil, punya sanad yang bisa punya pegangan yang bisa dijadikan pegangan. Dan bagi orang yang tidak percaya, ya, jadi bagi orang yang melarang itu punya dalil, dan juga bagi yang mengamalkan juga sama punya dalil. Faqad qala, maka sungguh telah berkata, siapa yang berkata? Ibnu Taimiyah ini salah satu ulama yang fatwanya banyak dipegang oleh teman-teman kita, ya. Teman-teman kita dari golongan yang mengatasnamakan salafi. Annal mayyita yantafi'u bi qira'atil Qur'ani, sesungguhnya mayit itu bisa memperoleh manfaat dari bacaan Quran. Kama yantafi'u bil ibadatil maliyati, sebagaimana si mayit itu bisa memperoleh manfaat daripada ibadah yang bersifat maliyah, sedekah contohnya.
minas shadaqati wan nahwiha. Contohnya dari sedekah dan lain sebagainya. Wa qala Ibnu Taimiyah dan Ibnu Taimiyah, wa qala Ibnul Qayyim, dan telah berkata Imam Ibnul Qayyim. Siapa Imam Ibnul Qayyim? Imam Ibnul Qayyim itu muridnya Syekh Ibnu Taimiyah. Fi Kitabir Ruhi, di dalam kitab Ruh, ya, kitab Ar-Ruh, afdalu ma yuhda ilal mayyiti, ataupun lebih utamanya sesuatu yang dihadiahkan kepada mayit itu as-shadaqatu, sedekah. Lebih utamanya sesuatu yang dihadiahkan kepada mayit itu adalah as-shadaqah. Mayit memperoleh manfaatnya. Wal istighfaru, juga istighfar. Dalilnya jelas. Kita diajarkan doa dalam Al-Qur'an, Rabbana fir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, ya. Wa du'a'u lahu wal hajju anhu. Istighfarnya yang mungkin kita Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fanhu. Doanya Rabbana firlana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Wal hajju anhu, dan juga menghajikan daripada mayit itu. Wa amma qiraatul qur'ani, dan adapun membaca Al-Qur'an, wa ihda'uha ilaihi tatawwu'an, dan menghadiahkan bacaan Quran itu kepada mayit tatawwu'an min ghairi ajrin, ya. Tatawwu'an min ghairi ajrin, ya. Istilahnya ini melaksanakannya ya tatawu'an, dengan tanpa ongkos. Wa hadza yasilu ilaihi kama yasilu ilaihi thawabus shaum wal haji. Maka ini adalah nyampe kepada mayit seperti mana nyampenya pahala puasa dan juga haji. Wa qala fi maudingin akhar min kitabihi. Dan juga Imam Ibnul Qayyim berkata di dalam tempat yang lain daripada kitabnya, wal aula ayan wi'indal fili annaha lil mayyiti. Seyogianya seseorang itu meniatkan ketika mengerjakan amalannya itu bahwa sesungguhnya amalannya itu diperuntukkan untuk mayit, membaca Quran untuk mayit, bersedekahnya untuk mayit, berkurbannya untuk mayit, hajinya umpamanya untuk mayit, dan lain sebagainya. Wala yushtaratu at-talaffudzu bidzalika, dan tidak disyaratkan melafadzkan daripada niatnya itu. Zalika maqalu Ibnu Taimiyah wa Ibnul Qayyim naqalahu anhumal alamah, ya. Nah, ini dinukil daripada ucapan ini Ibnu Taimiyah Qayyim, dinukil oleh Asy-Syaikh Hasan Muhammad Makhluf Mufti Diyaril Misri as-Sabiq. Jadi jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ya, para shaimin shaimat, pendapat dari Imam Ibnu Qayyim juga Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa ihdatus sawab itu adalah nyampe sedekah, kemudian istighfar, doa, haji untuk mayit itu adalah nyampe. Juga bacaan-bacaan yang lain tentunya, ya, bacaan kalimat-kalimat thayyibah yang lain yang berasal daripada Al-Qur'an itu adalah nyampe. Dan ini merupakan amalia yang biasanya dilakukan oleh saudara-saudara kita dari kaum Nahdiyin, kita kaum Nahdiyin ataupun yang lainnya. Saudara-saudara kita juga kita mengamalkan nyampe. Summa qala wa dhahabal hanafiyatu ila anna kullaman ata bi ibadatin sawa'un kan shadaqatan am qira'ata Qur'anin aw khairu wa khairul min amali birri lahu ja'lu sawabiha li khairi wa yasulu sawabuha ilaihi. Dan juga sebagian daripada ulama-ulama Hanafiyah yang mengatakan bahwasanya orang yang melakukan ibadah, sama juga itu sedekah ataupun bacaan Quran atau selain daripada bacaan Quran, dari macam-macam kebaikan yang menjadikan pahalanya dihadiahkan kepada mayit, maka itu nyampe. Itu adalah nyampe. Jadi memang beralasan, ya, beralasan. Kalau dikaji lebih mendalam lagi, amat sangat dalilnya, amat sangat banyak dalilnya. Dan ini Allahu yarham al-alim al-alamah Ki Haji Ali Maksum Krapyak Jogja ini
memberikan sajian kitab kepada kita supaya kita bisa memahaminya lebih gampang ya, lebih mudah ya, lebih mudah mencerna, dan argumentasinya juga bisa dipertanggungjawabkan dunia dan akhirat. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ziyadatum minal faqir ya, ada tambahan dari al-faqir, orang yang butuh kepada rahmatnya Allah. Biasanya muallif ini warwal imamul muhibbul tabariyu ya. Warwalan dan telah bercerita meriwayatkan siapa al-imamu al-muhibbu tabariyu, yasiru lil mayyiti, nyampe kepada mayit, kullu ibadatin tuf'alu anhu wajibatan mandubatan ya. Jadi nyampe kepada mayit semua ibadah ya, yang dikerjakan darinya, baik itu yang wajib ataupun yang sunnah. Dan juga ada tambahan faidatun wa min sholatin nafli sholatur roknatinil unsi fil qabri. Jadi bagian daripada sholat sunnah itu ada namanya sholat anis kubur. 2 rakaat sholat anis kubur ini biasanya sholat anis kubur ini dilaksanakan ketika ada seseorang baru meninggal, dan tradisi ini banyak dipraktekkan di tempat kami juga, juga di beberapa tempat ya, yang biasa orang-orang Nahdien mengamalkan sholat anis kubur yang insya Allah memberikan manfaat kepada mayit di alam barzah secara ruhaniahnya. Semoga awal pembahasan kita pada sore hari ini ditakdirkan oleh Allah mendapatkan ilmu manfaat dan barokah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.